الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بالتقوى الله قد قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyerahkan jiwa dan raga kita untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah serta menjaga dan memuliakan diri kita dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberuntunganlah yang diraih oleh seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan di dalam syariatul Islam apa yang telah dibawa dan dicontohkan serta disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah perkara yang senantiasa akan memberikan kebaikan bagi setiap hamba-hamba Allah, akan memberikan petunjuk untuk menghadapi apa yang masalah-masalah atau problem yang dihadapi. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ingin menggambarkan daripada kepribadian seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kebaikan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya segala ketentuan apa yang dihadapi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra syakara fakana khairun lahu. Apabila mendapatkan kebaikan, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah yang terbaik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairun lah. Dan apabila menghadapi keburukan, maka dia bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah yang terbaik baginya. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani laisa fawqahuma minal khair. Ada dua perkara yang tidak ada lebih baik daripada dua hal tersebut. Yang pertama adalah husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwasanya dia berprasangka baik kepada Allah. Dan di antara kisah yang disebutkan oleh para ulama, ketika seorang pemuda dalam keadaan sakratul maut, yang dimana di sampingnya ada ibunda, berkata dan menangis melihat keadaan anaknya, maka sang anak tadi pun bertanya kepada ibunya, ya ummi, lau anna hisabi baina yadayki madza taf'ali nabi. Kalau seandainya hisabku
perhitungan amalan akan dihadapkan kepadamu, maka apa yang akan kau lakukan kepadaku? Maka ibunya menjawab, arhamuka, aku akan memberikan kasih sayangku kepadamu. Maka sang pemuda tadi pun berkata, Allahu arhamu bi minki, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepadaku dibandingkan dirimu. Dan ini sesuai yang disebutkan di dalam hadis atau kisah ketika ada seorang ibu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana ibu tadi kehilangan anaknya, menangis, mencari, bertanya-tanya kepada para sahabat, dan para sahabat pada saat itu membantu untuk mencari anaknya. Maka ketika anaknya ditemukan dan diberikan kepada ibunya tadi, maka sang ibu pun menangis, memeluk, merasakan bahagia yang luar biasa yang tampak di wajahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya sang ibu apakah rela untuk melontarkan anaknya ke api? Maka para sahabat pun berkata, tidak ya Rasulullah, bahwasanya ibu itu sangat menyayangi anaknya, tidak mungkin sang ibu akan melontarkan anaknya, jangankan melontarkan ke api. Ya, bahwasanya kalau seandainya dalam keadaan hilang seperti itu, merasakan sedih yang luar biasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sang ibu kepada anaknya. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-hambanya telah ditunjukkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quranul Karim, dengan segala hal syariatul Islam yang begitu indah, yang begitu suci, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang. Akan tetapi banyak di antara hamba-hamba Allah yang justru berpaling daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana mereka lebih memilih untuk berkumpul di tempat maksiat, lebih memilih untuk menghabiskan waktu-waktunya melakukan hal-hal yang tidak ada manfaat, lebih memilih untuk melihat daripada gadgetnya, atau melihat daripada komputernya atau internetnya atau sebagainya, dibandingkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah memberikan kasih sayang, akan tetapi banyak di antara hamba-hamba Allah yang berpaling, yang tidak menginginkan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala karena gangguan syaitan, karena mengikuti hawa nafsu. Maka berusaha agar kita meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, dengan menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, serta menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah memberikan perintah kepada kita daripada perkara yang wajib, kecuali di situ ada kebaikan yang besar, ada manfaat yang mulia, ada suatu hal yang akan memberikan kita disiplin di dalam kehidupan. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita agar tidak melakukan suatu hal, kecuali kalau seandainya melakukan hal tersebut akan memberikan keburukan bagi kita, akan menjadikan kita orang yang hina, akan menjadikan diri kita orang yang rendah, baik di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan di pandangan makhluk-makhluk Allah. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua, yang terbaik adalah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnudzan bi ibadillah, berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa merasakan bahwasanya saudara muslim adalah yang lebih baik dibandingkan dirinya, senantiasa apabila melihat orang lain bahwasanya orang tersebut adalah orang yang lebih baik daripada dirinya. Bahkan disebutkan kalau seandainya melihat daripada kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, maka dia akan menganggap orang tersebut akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan kembali kepada Allah dan akan lebih baik daripada dirinya. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di dalam perkara husnudzan bi'ibadillah ataupun prasangka baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah di mana kalau seandainya kita melihat kesalahan atau perbuatan daripada perbuatan munkar yang dilakukan oleh seseorang, maka janganlah kita menvonis bahwasanya orang tersebut adalah orang yang salah, orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kita membenci terhadap orang yang melakukannya,
Akan tetapi yang dianjurkan di dalam syariatul Islam, sebagaimana disebutkan banyak di dalam kitab-kitab para ulama, bahwasanya yang dianjurkan adalah kita membenci daripada perbuatannya. Kita membenci daripada perbuatannya ketika melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Ketika melakukan apa yang Allah larang bagi kita, maka disitulah kita membenci perbuatannya dan memberikan nasihat kepadanya sebagai bukti kalau kita berhusnudzan, berprasangka baik kepadanya, bahwasanya orang tersebut akan menjadi orang yang baik, orang tersebut akan menjadi orang yang bahkan mungkin lebih baik daripada kita. Hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang bisa Al-Faqih sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha untuk husnudzan bi ibadillah, berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah dan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وأيها بالمؤمنين فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأوزعنا شكر نعمائك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.